Baik, Alhamdulillah sudah semakin bertambah 137 partisipan. Ya, 3 menit lagi. 3 menit lagi kita akan mulai acara pada malam hari ini, yaitu presentasi seputar proyek pembangunan atau perbaikan dari segala dampak pandemi COVID-19, terutama di bangsa Indonesia. Insya Allah proyek-proyek yang disampaikan ini bisa terrealisasikan di masa yang akan datang, ya. Ketika kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, menjadi pengusaha sukses, insya Allah tergolong sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Ya, terima kasih kakak ucapkan bagi yang sudah bergabung di Zoom meeting saat ini, dan silakan langsung diaktifkan kameranya dan diperlihatkan wajah yang solih dan solihahnya. Ya, jangan ada gambar kucing ini ya. Ayo, gambar kucingnya diganti pakai wajah kalian. Wah, tuh langsung Arvin. Terima kasih Arvin. Tapi wajahnya masih belum terlihat Arvin. Masih ada lagi nih yang belum mengaktifkan kameranya atau belum memperlihatkan wajahnya. Oh, ini ada yang lagi nyanyi lagu rock nih. Siapa nih? Dias. Yas. Ganti Yas, pakai wajah aslimu Yas. Kemudian ada apa nih? Stroll, gambar stroll. Muhammad Ryan. Oh, sudah aktif, alhamdulillah. Ya, perlihatkan juga wajahnya ya. Semuanya kakak harap di malam terakhir kegiatan salam virtual harus bisa lebih semangat, harus bisa lebih responsif dan komunikatif dalam mengikuti salam virtual ini. Jangan hanya menjadi pendengar setia, tapi harus berani berpendapat, berani berbicara. Karena malam ini adalah saatnya kalian untuk berbicara. Oke, bukan lagi kakak dan Kak Erlan, tapi kalian yang akan berbicara pada malam hari ini. Jadi itu pun juga yang kami harapkan. Nanti yang berbicara tidak hanya 1-2 orang dari tiap-tiap kelompok, tapi semuanya bisa ikut membantu mempresentasikan bagaimana proyek di tiap-tiap kelompoknya, ya. Iya, betul sekali Kak Hari. Pada malam kali ini adalah teman-teman dari SMA Islam Belajar 1 Kebayoran Baru yang akan mempresentasikan proyek yang sudah disiapkan ketika pagi tadi ya teman-teman. Betul. Dan ini partisipan alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita, sudah 148. Ya, 148 mungkin akan bertambah lagi, dan kakak minta silakan kepada seluruh santriwan dan santriwati yang masih ya belum ya memperlihatkan wajahnya ya di kamera, silakan untuk memperlihatkan wajahnya terlebih dahulu ya, wajah-wajah yang solih dan solihah ya. Oh, Gozi, kemudian Muhammad Ali Alatas. Nih Ali tadi pas mau keluar ada suaranya. Ali, ayo Ali, perlihatkan wajahnya Ali. Ya, luar biasa nih pada malam hari ini, luar biasa nih ditonton ya, oleh keluarga besar dari apa namanya Kak? SMA Islam Belajar 1. Oh iya betul. Dan juga kita sekarang insya Allah sudah mulai kembali live streaming di YouTube ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi ladang syiar nih untuk SMA Islam Belajar 1. Dan mudah-mudahan ide-idenya ini ya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya bisa membawakan apakah nih program yang spektakuler Kak ya. Insya Allah, amin. Yang bisa digunakan oleh syukur Pak Jokowi lihat YouTube malam ini ya. Proyeknya itu bisa diaplikasikan untuk pemerintahan Republik Indonesia. Ya, para pemerintah bisa mendengar proyek yang akan disampaikan oleh SMA 1 pada malam hari ini. Kita akan lihat Kak pada malam hari ini seperti apa nih ya. Oke baik Kak, ini sudah alhamdulillah 156. Oh, di 2 menit lagi ya, kita berikan tambahan waktu, injury time. Ya, 2 menit lagi kita akan mulai acara pada malam hari ini, yaitu mendengarkan proyek seputar perbaikan dan pengembangan menghadapi segala macam dampak pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu ya Kak ya.
Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Iya, sehat ya. Sehat, alhamdulillah Bapak. Acaranya malam ini apa nih? Presentasi Oh, kalau hasil. presentasi. Betul, Pak. Alhamdulillah. Ayo anak-anak semangat. Hari ini presentasi yang akan disampaikan oleh teman-teman ya Kak ya. Luar biasa yang sudah tadi disiapkan dengan kakak mentor. Wah ini saya juga Penasaran. ya apa yang akan disampaikan nih pada malam ini seperti apa ya. Proyeknya seperti apa. Karena yang kita ingat setiap tahunnya kalau di Cigombong itu Pak, ketika hasil observasinya kemudian mereka membuat suatu proyeknya ini luar biasa semua ya. Hampir sekali. belum terfikirkan. Nah, tapi mudah-mudahan di tahun ini pun ya di kelas 12 akan lebih dahsyat lagi nih proyek-proyek yang akan nanti disampaikan. Bahkan ternyata kami sudah menerima laporan juga nih ya Kak Erlan, yang apa tuh, Kak? nanti akan mempresentasikan ternyata tidak hanya dalam bentuk lisan, tapi mereka sudah mempersiapkan bahan-bahan pendukungnya seperti halnya PowerPoint dan lain sebagainya. Ini perlu diapresiasi Bapak Ibu Guru, luar biasa dalam waktu yang singkat anak-anak kita mampu mempersiapkan segala bahannya dan nanti akan kita dengarkan bagaimana mereka memaparkan proyek mereka tersebut. Dan tentunya Kak Hari ya kita hanya memberikan waktu kurang lebih hanya 1 jam Kak. Itu juga kurang kayaknya ya. Oh, biasanya kurang itu ya. Dan karena nanti ada termin pertanyaan, termin sanggahan atau termin uji kelayakan ya Kak ya. kelayakan Dari proyek yang mereka presentasikan. Ini padahal kita belum masuk ke acara tapi sudah menjelaskan ya. Oh iya, tidak masalah Kak ya, karena udah panas ya malam hari ini ya. Ini mudah-mudahan pada malam hari panas deh ya. Ya, oke baik Kak, luar biasa pada malam hari ini ya. Ini sudah menunjukkan tinggal 1 menit terakhir Kak. Oke, 1 menit terakhir kita akan mulai. Sekali lagi yang masih off kamera tolong diaktifkan. Ada Devaiko atau Devalko itu kelompok 5 Ikhwan. Ya, terima kasih sudah aktif. Sekali lagi Muhammad Alatas, Ali Alatas, ini belum juga aktif kameranya. Kemudian Syifa Jaslin, aktifkan kameranya dan perlihatkan wajahnya. Rifka Mawaddah, ini hanya keninging terlihat. Gozi juga belum terlihat wajahnya. Muhammad Dito Febrian, yuk perlihatkan wajahnya. Yasmin Salsabil, tidak terlihat wajahnya, hanya keningnya saja. Kemudian ada Syahla, juga sama, tidak terlihat wajahnya. Ya, yang lainnya yang belum kakak sebutkan tolong diperlihatkan wajahnya ya. Baik, cukup mungkin Kak. Kita akan mulai. Kak. Ya, supaya tidak, karena jangan buang-buang waktu Pak ya. Betul. Itu sangat berharga sekali. Oke baik Kak, kita persiapan. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kayaknya? MC-nya udah Semangat semangat, sekali udah ya. bela-belain ganti baju. Aduh. Ya. Beli baju baru ini Baju ya. baru ya, baik. Tahun Ya. lalu. Oke baik Kak, mungkin Ternyata dijawab salamnya lemes banget nih. Ayo coba. sekali lagi di unmute Sekali dulu, lagi. unmute dulu dong, Iwan dan Awat ya supaya semangat suaranya keluar, powernya keluar pada malam hari ini. Ya semuanya di unmute, yang di mute kita minus 1000 poin. 1000 poin ya. Ayo di unmute dulu semuanya Iwan dan Awat. Ayo aktifkan. Aktifkan dulu. Aktifkan speakernya. Ayo, Ya, unmute jawab dulu. salamnya dengan semangat. Semangat dan lantang ya. Betul. Kita ulangi Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya. Mantap. Lumayan agak naik sedikit ya. Ya. Kak, pada malam hari ini kita mau ngapain sih pada malam hari ini nih? Iya, ini malam yang kita tunggu-tunggu Kak. Acara yang kita tunggu-tunggu. ya. Karena malam hari ini kita akan mengadakan acara talk show. Talk show. Ya. Wah, luar Jadi biasa ya. tidak hanya di layar televisi, Betul kita sekali, bisa Kak. menyaksikan acara-acara talk show. Di salam virtual pun kita ada acara talk show. Iya, Jadi betul. kita namakan kegiatan ini adalah Salam Talk Show. Ya, yang mana di talk show ini atau di obrolan malam ini kita akan membahas seputar
proyek perbaikan atau pembangunan dari adanya pandemi Pandemi COVID-19 COVID-19 ini Kak ya. Baik, namun sebelum masuk ke tata tertib atau aturan-aturan yang harus ditaati nanti selama mengikuti acara Salam Talk Show ini, kita akan kenalkan dulu nih Kak, supaya lebih heboh pada malam hari ini Oh baik Kak. dengan jargon Salam Talk Show. Oke. Ya, kalau Sule Andre punya jargonnya, ternyata salah kemudian- virtual pun ada ya. betul, Vincent Devta juga punya jargonnya, ya. Hari Erlan pun punya jargonnya. Ada ya, terus diikutin ya. Dan yang paling sama kita berikan reward 1000 poin. Betul, ya. Jadi kalau nanti kakak atau Kak Erlan mengucapkan Salam salam Talk Show, jawabannya bukan obrolan biasa. Yeay. Begitu ya Kak? bisa ya, bisa ya. Bisa Ini dong. jangan yang heboh MC-nya aja nih, ya. Coba semuanya, kakak minta ikuti dengan semangat, ya. Gerakannya pun diikuti. Ikuti ya gerakan. Sekali lagi di unmute, di Unmute dulu semuanya, unmute dulu ya. Aktifkan speakernya. Nah, kita panaskan terlebih dahulu ya suasana Betul. pada malam hari ini dengan Ya. jargon kita ya. Supaya nggak ngantuk. Ayo, Kakak Minter juga sama ikutan, di unmute semuanya ya. Bapak Ibu guru boleh ikutan. Siap ya, persiapan. Ya, orang tua murid yang memantau boleh ikutan juga. Boleh, Ya. Di belakang sana boleh ya. Ya. Yang tidak terlihat juga boleh. Ya. Baik. Gimana Kak? Yang tidak terlihat Kak. Maksudnya di kamera nggak terlihat ikutan aja Kak. Oh, iya, 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 Maksudnya iya. begitu Kak. Ya, baik. Baik, kalau gitu kita mulai ya. Ini masih banyak yang di mute nih. Unmute dong, unmute. Unmute, Amirul. Arvin, unmute. Ayo. Baik, coba. Siap. 1, 2, 3. Salam Talk Show bukan obrolan biasa. Yeay. Saya ingin tanya dulu nih, kenapa jargon bukan obrolan biasa? Kenapa sih Kak? Iya. Nah, Bukan obrolan biasa. Karena sekali lagi obrolan manom ini adalah obrolan seputar perbaikan. ya. Untuk kita bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, Kak. Oh begitu ya. Kak. Walaupun saat ini masih dalam bentuk presentasi. Presentasi. Ya, anak-anak masih dalam menulis di bukunya atau di PowerPoint-nya. Oh. Tapi mudah-mudahan apa yang mereka cantumkan, apa yang mereka presentasikan pada malam hari ini bisa terrealisasi di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Robbal Alamin ya. Ya. Dalam bentuk planning ya. Betul. Perencanaan terlebih dahulu Kita ya. nggak ada yang tahu, Kak. Iya, betul. Mudah-mudahan ini semua menjadi doa. Amin, amin, ya Allah, Allahumma ya sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat Kak, ada satu saya ingat pembulu tangkis kita Anthony Ginting itu pernah menulis tahun 2010 16 Juni 2010 nggak apa-apalah juara ketiga. Ternyata dia mendapatkan juara ketiga Kak. kemarin ini Kemarin ya, Iya. itu 11 tahun yang lalu. Iya. Itu hanya unggahan beberapa kata. Iya. Apalagi teman-teman sekarang mempresentasikan Kak. Betul. Begitu luar Ya. biasa nih dahsyat. Jadi Hmm. ternyata yang kurang baik pun mungkin ada diijabah ya. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baiknya cukuplah yang kita ucapkan, cukuplah yang kita cantumkan itu hal-hal yang positif saja. Betul sekali, supaya Kak, terjadi ya. di dalam kehidupan kita ini ya, Kak Ya. ya. Mudah-mudahan ketika dari teman-teman santriwan dan santriwati ini ketika mempresentasikan, para malaikat mengaminkan Kak. Amin. Nah, itu Amin, yang sangat amin. luar biasa dahsyat. Iya. Nah, ini kita nggak sabar lagi Kak. Iya. Kita langsung saja Kak. Ini jadi penyebar kemana-mana ya. Ya langsung saja Kak. Aturannya kita baca saja. Baik. Ya. Ya, kita akan share terlebih dahulu, Kak. Peraturannya boleh, Kak, di share screen. Ya, yang lain mohon untuk dilihat. Ya, kita ada aturan terlebih dahulu sebelum kita akan mempresentasikan. Apakah sudah terlihat teman-teman? Gara-gara cuma ngerjain semua soal. Oh, ini suara siapa nih? Ini ada suara gaib dari mana ini? Mungkin dia Baik. bahagia ya. Ya. Baik, malam ini kita akan melaksanakan salam talk show. Ya. Nah, peraturan yang pertama. Di sini ada nomor 1, 2, dan 3. Ya, artinya di sini nanti kita akan ada 3 sesi untuk mempresentasikan seputar Oh, ada 3 proyek sesi. untuk perbaikan edukasi, ekonomi, dan juga ekologi dari dampak pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, kita nggak tahu nih di nomor 1 itu nanti mana yang ya? keluar kelompok berapa dulu untuk Ya. mempresentasikan, begitu juga di kelompok di nomor 2 dan juga di nomor 3. Jadi nanti setelah teman-teman pilih nomor 1, 2, atau 3 akan keluar
Ya, kelompok berapakah yang akan mempresentasikan terlebih dahulu proyeknya? Gitu ya. Nah, sekarang tadi sudah dibuat menjadi beberapa kubu, ya kelompok 1 dan 2 Ikhwan menjadi 1 kubu, Yes. 3, 4 Ikhwan 1 kubu, Ya. 5, 6 1 kubu. Begitupun juga yang Ahwat. Nah, nanti tiap-tiap kubu ini silakan mempresentasikan dengan mempersiapkan di tiap-tiap kelompoknya satu jubir, ya satu juru bicara untuk mempresentasikan proyek tersebut, gitu ya. Baik, sekarang kita akan pilih nomor tersebut dengan cara jargon. Yang paling semangat antara Ikhwan dan Ahwat, dia berhak memilih nomor terlebih dahulu. Iya, Oke ya? ada satu lagi Kak penilaian dari saya Kak. Oh, iya. Penilaiannya yaitu yang pertama adalah ketika sudah muncul tentunya akan ada presentasi terbaik Kak. Nah, presentasi terbaik ini akan dinilai antara Ikhwan dan Ahwat. Jadi presentasi terbaik Ikhwan dan Ahwat kita pilih satu-satu. Ya, dan yang kedua kita akan pilih presentasi yang terinovatif. Hanya satu. Betul. Ya, berarti Ikhwan Ahwat hanya satu nih Ya. yang akan mendapatkan. Antara Ikhwan dan Ahwat antara ya. Ikhwan dan Ahwat ya. Dan tentunya ketika teman-teman ingin mendapatkan poin ya tambahan reward, tentunya ketika ada termin sanggahan teman-teman Ataupun boleh pertanyaan ya. pertanyaan teman-teman boleh menanyakan dan di situ akan mendapatkan reward 500 poin. 500 poin dari setiap pertanyaan Pertanyaan, ya. atau sanggahan Sanggahan. yang disampaikan kepada yang mempresentasikan. Betul sekali. Luar ya. biasa. Jadi Luar yang biasa, ya. mempresentasikan maupun yang menyanggah sama-sama dapat poin. Dapat poin ya. Ya, baik. Jadi Baik. malam ini saatnya untuk benar-benar fastabiqul khairat, Oh, ya. lomba-lomba dalam Benar-benar kebaikan, ya. untuk saling menguji kelayakan argumen atau maaf proyek tiap-tiap kelompok. Siap baik Kak. Oke kita langsung saja Kak dengan jargon yang Ya. paling semangat nanti boleh nomor 1, 2 atau 3 memilih ya. Ya, kita mulai dari yang Ahwat terlebih Ahwat dahulu. dulu. Silakan, Ahwat, Ahwat. semuanya silakan diaktifkan speakernya. Unmute dulu Ahwat. Unmute dulu. Awal Marsha Akila, Ayo. Vanila, Yania. kemudian Nadia. Vania. Ayo. Oke. Aktifkan. Aktifkan dengan jargon ya. Siap Karlipa ayo dengan jargon. Siap. Baik. Ahwat, salam talk show. Bukan obrolan biasa. Bukan obrolan biasa. Ya lumayan. Nah itu ada 3 atau 4 orang. Ya, 2.000 orang. Mewakili. 2.000 orang. Ya 2.000 orang. Nolnya hilang 3. Bukan Kak, karena mereka itu tidak mempersiapkan presentasinya Kak. Oh, jadi sekarang tawadu dulu. Tawadu dulu. Oke tidak masalah lah, ledes plus aja. Sekarang yang tadi berbicara mau pilih nomor 1, 2 atau 3 Kak. Yang tadi siapa yang bersuara? Yang Ikhwan Ahwat silakan. Terserah mau pilih nomor 1, 2 atau 3. Ayo Nurul atau Cesa terserah. Aulia mau pilih nomor 1, 2, 3. Kita nggak tahu nih yang di dalam itu yang akan muncul kelompok mana. Tapi ketika dipilih harus siap ya. Marsha, pilih nomor 1, 2 atau 3. Oh itu. Jamal. Yes. Oke, mau pilih nomor berapa? 2 aja deh. 2 aja. Ya udah 2 aja. Baik ya, mohon izin untuk teman-teman ketika saya buka nomor 2 harus mempersiapkan dalam waktu hanya 10 detik. Ya. Ya. Marsha milih nomor 2, suka diduain ya. Diduain ya. Baik ya. Enggak lah Kak ya. Baik, kita langsung saja buka nomor 2. Siapa yang akan mempresentasikan yang pertama proyek yang sudah dibuat ya. Yang pertama adalah apa Kak? Ini kubu Ahwat 7, 8 dan 9. Dan mana lagi Kak? Nah, ini hanya satu kubu Kak. Oh, satu kubu. Satu kubu. luar Di nomor biasa. 2 ini hanya satu kubu yang akan mempresentasikan. Oh, Ya. satu kubu ya. Waktunya 5 menit untuk mempresentasikan dan nanti sisanya akan kita gunakan kurang Untuk lebih 10 termin menit sanggahan. untuk termin sanggahan dan termin pertanyaan atau uji kelayakan. Wah, Ya. luar biasa ya. Baik, dari kelompok 7 siapa yang akan mempresentasikan? 7 dulu. Ayo silakan. Kelompok 7. Tadi jubirnya siapa? Karifa? Jackson. Ayo, kelompok Ya. 7 jubirnya Syaifa. Saifa, silakan langsung di Spotlight. Silakan Spotlight. Syaifa untuk semangat, ayo semangat. jubir kelompok 8. Jubir kelompok 8 siapa? Iya Kak, aku Kak jubirnya. Kita Ya, silakan. Syaifa mewakili Nanti semuanya, Kak. langsung bertiga saja Iya. nggak apa-apa.
mewakili semuanya tadi Kak yang- Saifa. Oh, mewakili semuanya. Iya, betul. Luar biasa. Oke, baik, silakan. Sebelumnya Seva, apakah ada bahan pendukung untuk presentasinya? Iya ada. Ini Mika mau share screen tunggu. Oke, baik, siap. siap. Silakan. Baik, sambil menunggu teman kita yang akan menyiapkan, tentunya tolong siapkan dan simak apa yang akan dipaparkan presentasi dari kelompok 7, 8, dan 9. Dan tentunya yang bisa menyanggah dengan apa yang bagus ya Kak, akan kita berikan reward 500 poin tentunya. Kak, ini aku boleh mulai ya? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan saya Syifa, perwakilan dari kelompok Akhwat 7, 8, dan 9. Nah, baru saja kami membuat sebuah proyek namanya itu adalah BAS. BAS itu merupakan singkatan dari bekal untuk semua. Apa itu BAS? BAS itu merupakan proyek di mana kita akan menyediakan bekal yang dikemas menggunakan tempat makan. Nah, gimana nih tempat makannya? Dari supplier mana? Nah, ntar kita bakal kerjasama dengan pengusaha yang menjual tempat makanan. Jadi kita langsung bekerja sama dengan produsennya. Dengan itu dapat membantu UMKM untuk mengurangi serta mengurangi kemasan plastik makanan yang dikemas. Nah, maksudnya apa? Kenapa kita bisa membantu UMKM? Soalnya kita akan bekerja sama dengan para UMKM yang menjual makanan. Selain itu juga dengan menggunakan tempat bekal itu bisa mengurangi plastik yang dikemas. Selanjutnya ada bundling. Maksudnya apa itu ya? Jadi kita bakal melakukan kerjasama dengan UMKM pengusaha makanannya itu untuk menyediakan dapur keliling. Nah, awalnya mereka akan diberikan tempat makanan yang kemudian akan digunakan untuk hari-hari berikutnya saat mendapatkan makanan. Untuk modalnya dari mana? Modal awalnya itu berupa donasi dari misalkan semacam platform atau situs donasi dengan biaya seikhlasnya. Nah, selain itu, bisa juga bekerja sama dengan misalkan pengusaha-pengusaha atau mungkin kita bermitra dengan suatu lembaga untuk membantu berlangsungnya proyek ini. Seperti itu sih. Nah, apa hubungannya sih dengan COVID ya kalau dari yang tadi saya bahas? Nah, mungkin kita pikirnya gini, kalau sekarang apa sih hubungannya dengan kita membagi-bagi makanan? Coba kita pikir-pikir sekarang, banyak banget orang yang kehilangan pekerjaannya. Dengan kehilangan pekerjaannya, orang pasti ya jadi susah dong cari makanan. Udah gitu gini hari juga banyak banget usaha mikro kecil menengah yang bangkrut. Nah, dengan proyek ini kita bisa membantu UMKM supaya jadi banyak pembeli dan mereka pastinya senang gitu. Selanjutnya juga bisa mengurangi kemasan plastik makanan yang dikemas karena kami menggunakan tempat bekal yang tidak hanya sekali pakai. Mungkin sekian pemaparan mengenai proyek ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus terbaik dulu dong untuk luar biasa kelompok 789 ya Kak. Mantap nih Bas ya. Saya kira beliau mau bikin transportasi baru. Ya. Ternyata bekal untuk semua. bekal untuk semua. Mantap. Ya. Oke, langsung saja Kak. Ya. Ini tadi yang mempresentasikan dari kelompok 7. Ini harapannya nanti ketika ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok yang lain, kelompok 8 dan kelompok 9 bisa ikut membantu ya. Ada kontribusinya untuk menyempurnakan apa yang sudah dipresentasikan oleh Syifa tadi ya. Baik, sekarang silakan kelompok 1 sampai kelompok 6 Akhwat maupun Ikhwan, jika ada pertanyaan atau sanggahan dari yang sudah dipresentasikan bisa langsung raise hand. Ya, alhamdulillah sudah langsung ada yang angkat tangan. Citra Aulia dari kelompok 4 Akhwat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin untuk menyanggah. Mohon maaf, Citra. Pertama perkenalkan nama, nomor kelompok, baru sanggah atau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Aulia Sastra dari kelompok Akhwat 4. Di sini ingin menyanggah pemaparan dari kelompok Akhwat 789. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan lagi teknisi pembagiannya gimana dan apakah kegiatan ini akan memicu keramaian di publik atau enggak? Soalnya kan
salah satu PPKM atau lockdown itu yang menyebabkan UMKM menurun pembelinya kan untuk mengurangi penyebaran COVID kan. Nah, apakah kegiatan ini akan memicu keramaian di publik? Kalau misalnya iya, mungkin ada penanganan. Terima kasih. Baik, pertanyaannya apakah akan menimbulkan kerumunan dari proyek tersebut? Nah, begitu ya, lebih kurangnya ya. Oke, apakah mau dijawab oleh Syifa langsung atau ada yang mau membantu dari kelompok 789? Mungkin saya akan jawab dulu, mungkin ntar teman-teman. Silakan. Yuk, silakan. Terima kasih Citra atas pertanyaannya. Eh, jadi tentu saja tidak, karena tadi sudah sebenarnya saya paparkan ada namanya itu bus keliling. Nah, maksudnya bus keliling itu berarti kita menyebarkannya dengan cara berkeliling dan pasti tidak banyak orang, paling hanya 1 atau 2-nya saja yang mengambil dari pusat UMKM-nya itu, pusat usahanya itu dan yang menyebarkannya. Oh ya, dan ini tuh bukan berarti kita misalkan kita mau melakukan kegiatan sosial di luar Pulau Jawa, sedangkan kitanya ada di Pulau Jawa. Bukan berarti kita mengirimnya ke luar Pulau Jawa. Nah, itu kan yang sangat kita hindari. Nah, dengan itu, kami akan mengembangkan usaha mikro kecil menengah yang ada di daerah situ. Jadi, saling menguntungkan. Yang satunya bisa dapat makanan, bisa dapat jatah makanan, yang satunya bisa dapat keuntungan berupa laba. Seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Citra? Puas? Mantap. Oke, baik. Berarti Baik. hanya di wilayah tersebut ya, Kak. Betul. Berkembang untuk Ya. provinsi-provinsi yang mungkin akan dikembangkan ya. Wah, Oke, baik. Mungkin Baik. ada pertanyaan lagi dari yang lain. Mungkin ini khususnya bukan Iwan Ahwat ke Ahwat, tapi boleh Iwan juga yang nanya. betul, Kak? boleh Nah, Iwan juga. Mungkin ada dari komunitas Bajai. Tadi ada Fayat tuh, gambarnya Bajai, foto profilnya. Kalau ini proyeknya Bus, mungkin dari komunitas Bajai ada mau pertanyaan? Ayo raise hand dulu. Baik, silakan teman-teman. Untuk menanyakan proyeknya apakah sudah sempurna atau tidak. Ayo silakan untuk teman-teman. Ya, silakan. Wah, sudah aktif tuh Fayat. Ya, silakan Fayat. Wah, langsung akan disanggah oleh komunitas Bajai. Ya. Silakan Fayat. Sempurna Pak, menurut saya sempurna Bang. Sempurna. Proyeknya. Oke, Iya, sempurnanya bagus. dalam hal apa nih? Ada tambahan dong, Fayat. Apa ya? Iya. Fayat dalam, perlihatkan wajahnya dong. Masa menangani- kalah sama perempuan? Ah. Laki-laki harus Oh, gentle. iya. Nah, Oh. geser dikit, ke tengah lagi Iya. dikit. Apa katakan lagi dikit? Ah. Iya Pak, menurut saya sih udah bagus proyeknya. Itu aja. Apa yang Ada kamu bisa tambahan. berikan untuk kontribusi untuk proyek tersebut? Ada? Ada tidak? Apa ya? Karena bagus. Apa yang kamu bisa berikan kontribusinya? Ayo. Bentuk dukungan kamu. Bentuk dukungan kamu untuk proyek ini bagus nih. Saya akan sumbang deh. Saya bisa, iya. Iya, saya ikut ngasih bisa. Harus bisa nggak tuh, Pak? Oke, baik. Terima kasih Fayat. Ya, aktifkan terus kameranya ya, jangan Iya. di Ini agak off-kan. turun naik ya, ini sinyal dari Fayat ya. Ya. Tapi luar biasa, pengagum ya. Setuju kata Fayat ya. Baik, apakah ada lagi dari yang lain? Waktu kita masih bertambah nih. Ayo, yang lain yang Yang mau lain? menyanggah atau bertanya? Aku mau Saya nanya tidak Bang. setuju dengan proyeknya Bas misalkan. Ayo, silakan. Ah, itu siapa tuh Kak? Ardelia Mustafa, silakan. Baik, Ardelia. Salam dulu, sebutkan kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Ardelia Mustafa dari Akhwat 6. Aku mau nanya sama Syifa, ini kamu bagiinnya, kalian bagiin makanannya tuh bakal kayak gimana? Akan ada sistem kayak pengambilan tiket dulu atau gimana? Soalnya kan kalau misalkan dibagiin secara liar, bukan liar sih maksudnya, secara yang nggak beraturan gitu kan mungkin bakal ada yang nggak sabaran, terus nggak mau ngantri, terus malah riweuh gitu jadinya. Kalian mau Riweuh, bagiin ya. makanannya gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Adelia ya. Orang Sebenarnya Sunda ini kayaknya. Iya, ini Riweuh. riweuh ya. Sebenarnya simpel sekali ya pertanyaannya, bagaimana apa caranya untuk mentribusikannya Nih, riweuh. supaya tidak riweuh begitu Ya, ya. silakan. Terima kasih Adel atas pertanyaannya. Sebenarnya udah dijelasin sebelumnya. Jadi ini tuh bukan mereka yang ngambil, jadi kita yang memberi gitu. Jadi kita yang keliling sambil ngasih. Nah, untuk gimananya
biar nggak rewel, sebenarnya kita emang udah punya target, misalkan daerah sini, pastinya kita udah melakukan riset terlebih dahulu dengan pemerintah setempat, dengan mungkin orang-orang terdekat. Pastinya kan kita sebelum membuat suatu organisasi, kita harus punya banyak networking dulu ya. Mungkin dilurusin lagi, ini bukan kayak antri sembako pada umumnya, ini tuh kita yang keliling, anggap aja kayak kalau misalkan kurir-kurir yang nganterin paket deh. Dia kan udah punya targetnya ya. Jadinya bukan kita yang datengin ke kantor posnya, tapi kurir yang nganterin ke rumah kita. Seperti itu sih gambarannya. Oh, Berarti berarti ada pendataan dulu. pendataan dulu. Gitu ya? Pendataan dulu dan tentunya ini door to door, rumah ke rumah begitu ya. Bener nggak? Ya, rumah ke rumah ya. Nanti harus tahu data dulu nih rumah Kak Ellen di mana nih supaya bisa diantar ke dia. Ya bisa saja kan nanti bus ini terlaksana, nanti Kak Ellen mudah-mudahan bisa dapat. Ya ini luar biasa proyeknya. Bus ya, bekal untuk semua ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari yang lain tidak setuju dengan proyek Ada mau dari tambahin tadi. Ya, silakan. Mau nambahin tentang jawaban itu. Maaf Kak, tadi aku satu kelompok juga, aku dari Akhwat 9 sama Madania, aku mau nambahin sama kita itu maksudnya di project itu rencananya adalah kita bakal ada kayak promosi juga lewat kayak sosial media dan juga mengadakan keringan kayak seperti kayak contohnya Gojek atau Grab. Jadi nanti mereka bisa menjadi kurirnya juga seperti itu. Oh, berarti melibatkan sosial media ya. Ini menyempurnakan presentasi dari Seva. Ya, kelompok 8 boleh lebih menyempurnakan lagi ya. Boleh ikut berpartisipasi ya. Siapa saja silakan untuk menambahkan untuk kelompok 789 dan siapa saja boleh menyanggah kecuali kelompok 789. Silakan teman-teman, apakah ada lagi? Waktunya masih ada, ini masih 7 menit lagi. Ayo teman-teman, silakan. Ya, Kakak minta keaktifan dan responsif dari kelompok ini yang belum berbicara nih yang Iwan ya. Iwan belum ada nih dari 1 sampai 6. Cuma tadi masih mendukung, masih pro. Ini belum ada yang kontra ternyata. Ini apa ya? Iwan. Ayo Iwan. Iwan. Ayo Iwan, apa yang dipresentasikan kelompok 789 ya, apakah ada sanggahan tidak setuju dengan apa namanya? Proyeknya? Iya. Ini juga menguji Kak, apakah dari yang Iwan ini memperhatikan atau tidak. Itu yang jelas. Ya. Ayo Iwan. Memperhatikan atau kalau tidak. menyimak dengan benar tadi insya Allah mungkin ada sedikit 1-2 mungkin yang mau ditanyakan gitu atau mau disanggah. Saya tidak setuju karena akan begini. Boleh aja silahkan ya. Di sini tidak kita nilai benar atau salah dari apa yang kalian sampaikan, tapi di sini yang kita nilai adalah keberanian kalian dalam berpendapat, keberanian dalam berargumentasi, gitu ya. Karena ini penting, perlu latihan. Ayo, siapa lagi ini yang mau bertanya atau menyanggah? Itu Kak, ada Kak. Wah, Kaisa. Tadi jogetannya paling maut nih dia pas jargon salam talk show. Oh gitu ya, saya. Kelihatan. Kaisa silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa dan Ferdinand, perwakilan dari kelompok Akhwat 4. Di sini aku cuma mau nanya aja sih sebenarnya, buat program BAS ini apakah akan berjalan jangka panjang atau cuma sekali jalan aja nih? Dan kalau misalnya jangka panjang ataupun jangka pendek, kalian tuh bentuk makanannya tuh seperti apa? Kayak bantuan sembako yang bisa bertahan lama atau emang makanan cepat saja yang sekali makan gitu? Asik. Baik, terima kasih bentuk realnya ya. Baik, silakan. Apakah jangka panjang apakah hanya di pandemi ini saja? Oh iya, diperpanjang atau tidak? Diperpanjang atau tidak? Emangnya PPKM? Aku jadi ingat yang begitu kan. Ya silakan, ini diperpanjang atau tidak nih? Kak Siva ya, silakan. Ini teman aku tadi dia mau jawab. Alia boleh? Siapa? Boleh, silakan. Boleh. Aku Alia dari Akhwat 8 mau menjawab pertanyaan Kaisa. Jadi program ini akan berjalan dengan jangka waktu yang panjang. Kembali lagi ini adalah lembaga sosial sehingga kita bisa berlangsung dengan jangka waktu yang panjang. Dan tadi pertanyaan kedua itu bentuk makanannya ya. Jadi kayak paling kita bekerja sama dengan UMKM yang berupa restoran. Jadi kayak menyiapkan makanan yang ya seperti sarapan atau makan siang atau makan malam yang pasti ada 5W 1. Emang salah 4 sehat 5 sempurna. Yang intinya cukup untuk melengkapi makanan mereka. 5W 1H Kak.
Oh, 5 bukan ya, 5. 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Tenang Alia, nggak usah mau tenang. Ya, Oke. tenang Alia, jangan gugup melihat wajah Jangan paling gugup, tampan ya. ya. Nggak apa-apa. Itu Tenang. namanya juga lidah tidak bertulang Iya. ya. It's okay. Yang penting Alia sudah berani mengungkapkan pendapatnya luar biasa. Mantap. Baik, silakan. Dari yang Ikhwan, ayo Ikhwan. Muhammad Arif. Ini waktu kita 4 menit lagi nih. Muhammad Arif Sidik. Kak, maaf Kak, mau nambahin lagi tadi Kak. Yes, Oh, silakan. Siapa silakan. ini yang berbicara? Rahmadania. Tadi aku Oh, dari mau kelompok 9 nambahin, menyempurnakan jawaban. Projectnya ya, silakan. Mau nambahin jawaban Alia juga. Jadi project kita itu bukan fokusnya di makanan aja, juga itu di yang produksi tempat makanannya juga itu. Kenapa? Karena kan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik satu kali pakai tadi. Gitu. Jadi Oke. kenapa dipilihnya lebih ke makanan yang siap saji seperti itu. Baik. Jadi kalau yang saya simak dari tadi ini ada segi ekonominya tadi memperbaiki UMKM, Yes. ya, kemudian ekologinya untuk melestarikan lingkungan dengan tadi ada daur ulang sampah tadi itu, ya plastik. Edukasinya mungkin bisa lebih diperjelas kalau ada. Ada dari segi edukasi mungkin? Dari kelompok 789? Atau mungkin poin sanggahan dulu nih dari yang Ikhwan. Ayo Ikhwan. Kalau tidak kita akan stop nih ya karena grup lain juga menunggu untuk ingin mempresentasikannya. Ayo, ada lagi untuk sanggahan dari teman-teman? Ini yang Ikhwan itu mungkin malu-malu ya. Husnuzonnya mungkin disimpan untuk disimpan dulu ya nanti presentasi. Khawatir ketika bertanya nanti takut ditanya ya begitu. Nggak mau menyerang ya, tahan saja ya. Ya mau ngapain ya. Oke baik, luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Pada malam kali ini luar biasa ya. Kayak ini baru satu project dengan tema apa? Projectnya itu BUS ya, yaitu apa Kak? Bekal untuk semua dari kelompok 7, 8, dan 9. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 7, 8, dan 9. Ini baru pemanasan ya. Ya. Ini soalnya satu kelompok ya Kak. Ya. Oke baik, kita langsung saja Kak. Kita share kembali. Share kembali. Pilihan nomornya. Baik ya, berarti untuk 789 sekarang tinggal untuk menyanggah ya. Ya, saatnya menyanggah. Saatnya serangan balik. Serang balik. Sekarang yang Ikhwan deh, mau pilih nomor berapa nih? 1 atau 3? Ikhwan, 1 atau 3? Muhammad Arif, Rif, mau pilih 1 atau 3? 1 aja, Pak. 1. Oh, setia. Bagus. Setia ya, baik. Setia. Baik, kita buka saja di nomor 1. Kelompok berapa yang akan muncul? Yaitu kelompok 5, 6 Ahwat dan 1, 2 Ikhwan. Ayo baik, silakan 5 Ahwat dan tadi kan yang Ahwat ya, sekarang yang Ikhwan dulu kan untuk presentasi. Ya. Baik, kelompok 1 dan 2 Ikhwan. Dari kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan, dan dari kelompok 2 siapa yang akan maju? Kelompok 1, 2 Kak Isan. Siapa jubirnya Kak Isan? Aldri, Kak. Aldri, ayo silakan Aldri. Aldri. Sama siapa satu lagi? Mau sendiri atau berdua? Nomor 2, Iwan 2 saya, Kak. Oke, langsung tentukan dua-duanya. Aldri dan Geraldi itu kelompok 2. Dari kelompok 1 siapa? Aldri Syawira. Saya, Pak. Oh, Aldri Syahwira. Oke, Kak. Tampilkan, Kak. Baik, Kita di lempok aja, Kak. Ya, baik. silakan. Ini wajahnya belum terlihat, Wajahnya Silakan. perlihatkan dulu. Aldri, perlihatkan wajahnya, Saleh. Wajah gantengnya. Turunkan kameranya. Iya, Pak. Oke, turunkan dulu kameranya. Nah, mantap. gitu lebih mantap. Supaya terlihat wajah gantengnya. Ini juga Geraldi, naik dikit. Naik dikit dong. Kamunya naik atau kameranya turun? Nah, silakan. Siapa dulu? yang duluan, Mangga? Duluan, baik. Terima kasih kakak-kakak ATC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Geraldi Agraprana dari kelompok Ikhwan 2 dan ditemani Aldri Syawira dari Ikhwan 1. Kami mendapat topik tentang program sekolah hybrid. Bisa diulangi, program sekolah apa? Program sekolah hybrid. Hybrid. Oke. Jadi untuk latar belakang program ini itu, jadi seperti yang kita tahu, pembelajaran dalam rintangan atau dalam jaringan,
dalam jaringan atau daring telah berlaku sejak bulan Maret 2020 dan sudah berjalan selama kurang lebih ya setahun lebih lah. Dan selama kita menjalankan daring itu, banyak orang tua dan murid yang mengkomplain bahwa experience kegiatan belajar mengajarnya itu tidak seefektif jika kita ada di sekolah beneran. Makanya salah satu solusi yang ada yang lagi floating di masyarakat sekarang itu adalah program sekolah hybrid atau campuran. Jadi teknisnya itu bagaimana sih? Teknisnya itu jadi 50% murid akan belajar di sekolah secara teratur dan 50% lainnya belajar di rumah. Jadi dalam satu hari kelas sekolah hanya 25% murid yang masuk dan diadakan sistem shift. Contohnya kita dalam bulan X ini, tanggal 1 kelas 10, 11, 12 IPA 1 dan 10 IPS mengikuti plan pembelajaran di sekolahnya, sedangkan yang lain belajar di rumah. Lalu nanti tanggal 4 10, 11, 12 IPA 2 dan IPS 1 ngikutin pembelajaran di sekolah, terus sisanya masih di rumah. Terus nanti 10, 11, 12, tanggal 8, 10, 11, 12 IPA 3 dan IPS 2 ikut di sekolah, dan tanggal 12, 10, 11, 12 IPA 4 dan 12 IPS ikut pembelajaran di sekolah. Ya begitulah kurang lebih pattern-nya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan, contohnya syarat ngikutin program ini apa aja sih? Syarat ngikutin program ini sebenarnya cuma murid harus dapat izin dari orang tua, murid sudah divaksin 2 kali dengan bukti, dan murid harus berjanji untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Aldi? Oke, pertanyaannya, bagaimana jika orang tua tidak mengizinkan? Murid yang tidak diizinkan orang tua, maka akan tetap belajar di rumah selama PJJ berlangsung. Mereka akan mendapatkan prioritas dalam pembagian kuota internet untuk pembelajaran. Lanjut ya. Apa saja yang dilakukan sekolah untuk menjaga prokes yang ketat? Yang pertama, murid tuh harus di swab test minimal sebulan sekali. Kedua, meja kelas diberi jarak 2 meter dan dipasang kaca plastik untuk mencegah penularan. Yang ketiga, penutupan kantin sekolah. Keempat, menggunakan seluruh ruangan kelas agar kelas tidak terlalu ramai. Kelima, murid akan dipantau aktivitasnya selama di sekolah untuk mencegah pelanggaran protokol. Problem-problem PJJ. Efektivitas PJJ untuk sekolah dasar. Menurut kami, PJJ tetap efektif, namun hanya dari segi materi, bukan segi pembentukan karakter. Hilangnya aspek pembentukan karakter ini yang menjadi masalah utama untuk murid sekolah dasar. Disinilah orang tua sangat dituntut menggantikan peran guru di sekolah untuk membentuk karakter anak. Namun beberapa orang tua sudah memiliki kesibukan, sehingga tidak sempat melaksanakan ini. Solusi dari kami adalah agar pihak sekolah mendata siapa saja anak yang terkonfirmasi orang tuanya kurang mampu melaksanakan pembentukan karakter dan mengadakan program pembentukan karakter bagi mereka. Keuangan sekolah selama PJJ. Solusi kami untuk masalah ini adalah alokasi. Penggunaan dana saja selama PJJ fasilitas sekolah yang digunakan tentunya tidak sebanyak PTM. Oleh karena itu, dana maintenance berapa fasilitas bisa dialokasi untuk kepentingan yang lebih mendesak seperti internet lebih baik, perangkat untuk mengajar selama PJJ, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung udah ada yang angkat tangan, Kak. Siapa mana? Ada nggak? Oh ya, baik. Ya, tapi sebelum itu kita berikan apresiasi dong. Kak. Kita tepuk tangan dulu dong. Kelompok 1 dan 2. Ya, kita akan kembali lagi ke forum nih. Ya, apa yang dipresentasikan ini sesuai atau tidak? Atau sudah ada atau tidak? Nah, silakan. Rahma dan Nia, silakan. Silakan Rahma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam. Nama saya Rahma Dania. Pertanyaan saya sebetulnya ada 2 poin. Yang pertama itu tentang swab test. Tadi kan tertulisnya sebulan sekali. Kalau misalkan pengalaman dari orang tua saya yang saya lihat adalah swab test itu dilakukan 2 hari itu sekali, karena dengan adanya varian Delta ini, virus ini jadi menyebarnya itu lebih cepat dibandingin sebelumnya. Pertama itu. Kedua,
kalau misalkan tiap kan ada di gilir itu kan, terus tiap gilirannya tuh mungkin ada 4 atau 5 kelas tadi yang saya lihat. Dari 4 atau 5 kelas itu katakan 50%. Kalau misalkan satu kelas itu adalah 30 anak totalnya, dan 50% berarti ada 15 anak. 15 anak itu dikali setidaknya 5 kelas gitu, katakan 75 orang. Terus awasin guru satu-satu, apakah mungkin? Karena kan itu jumlahnya juga bukan yang sedikit, 75 orang itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Rahma. Mau dijawab oleh siapa ini? Antara Geraldi dan- atau Aldri? Atau dari Ya. 1-2 Ikhwan lainnya? Ayo, silakan. Terima kasih Dania untuk pertanyaan nomor 1. Jawabannya itu murid hanya butuh di swab ketika mereka mau menjalankan sekolah di gedung sekolah gitu. Jadi setiap kali mereka masuk gedung sekolah mereka harus di swab, dan mereka kan masuk gedung sekolah kan maksimal cuma sebulan 2 kali gitu. Jadi ya mereka minimal mereka swab sebulan sekali, ataupun ya kalau mereka mau lebih ya silakan, tapi ya minimal swabnya sebulan sekali. Untuk pertanyaan yang kedua, gimana tadi pertanyaan kedua kalau nggak salah itu ya, pengawasannya susah ya kalau nggak salah ya pertanyaannya. Iya, udah. Pengawasannya susah, jadi ya agak susah juga ya jawabnya. Jadi setiap kelas nanti bakal dipisah-pisah, terus nanti akan diawasi oleh guru yang berbeda dengan mata pelajaran yang berbeda. Ya begitu aja jawabannya. Baik, gimana? Rahma? Baik, terima kasih. Cukup? Oh Iya. ya udah baik. Ini ternyata yang akhwat banyak sekali ya. Ikhwan, coba nih dari tadi angkat tangan dulu Muhammad Raywan Adi. Raywan, ayo. Silakan disampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di Ikhwan 3. Saya mau nanya nih, apa yang terjadi kalau misalnya ada murid yang, semoga nggak ada yang kena. Apa yang terjadi kalau misalnya ada murid yang kena? Apakah dapat mungkin ringanan atau kompensasi? Dan siapa yang tanggung jawab sebenarnya kalau emang kena? Terima kasih. Maksudnya kena COVID gitu. Kan mereka sebelum masuk Iya. gedung sekolah mereka sudah di swab. Kalau negatif ya silakan masuk. Kalau positif ya ditolak. Kalau misalnya nggak sengaja gitu, misalnya datanya salah, padahal ternyata positif, jadi kayak kena kan yang namanya teknologi kan belum sepenuhnya sempurna, bisa aja ada 1 atau 2 yang lolos gitu. Ya, iya nggak valid maksudnya. Oh, ya itu kenapa kita sangat menyugestikan prokes yang sangat ketat. Contohnya kan tadi kita meja dibatasi diberi jarak 2 meter, dikasih barrier apa segala macam gitu, dan murid-murid yang mau sekolah langsung harus sudah divaksin 2 kali dan harus di swab. Itu caranya kita mencegah seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang begitu, nanti sekolah akan bertanggung jawab, lalu akan mengadakan poll lagi, masih tetap mau sekolah secara langsung, secara hybrid, atau kembali ke PJJ aja. Ya. Gimana Ryan? Ya intinya harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya Kak. Oke baik. Mungkin dari yang Ikhwan dulu Kak, yang Ahwat dulu Kak. Gantian ya. Gantian. Ini ada Alia. Alia, silakan. Jangan bertanya dengan yang sama ya, makanya didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alia dari Ahwat 8. Menanyakan tadi dibilang 50-50-nya perangkatannya, sehingga jadi setengah angkatan di kelas, setengah angkatan di rumah. Yang pertama pusat pengumpulannya kan di kelas, jadi dengan kalau 50-50 dengan kelas lain, sehingga jadi kayak perkumpulannya tuh di kelas, jadi dan kayak misalkan mau disebar-sebar pun kelasnya belum tentu ada guru yang bisa standby. Apalagi kalau misalkan aku ngomongin IPS aja, kan guru masing-masing, kalau IPS tuh untuk 3 angkatan 1 mapel ya, untuk 3 angkatan 1 guru, kalau IPS 1 mapelnya, sehingga guru nggak bakal bisa mengontrol semua kelas itu. Lalu yang kedua, gimana bisa menjamin kelasnya nggak keramaian dan nggak ada pengumpulan? Soalnya kalau dilihat aja kan kita udah sempat nggak offline juga, cuma selama lomba, ada berbagai lomba di sekolah, kalau misalkan ada orang yang ngumpul pun masih pada, orang yang datang ke sekolah pun masih pada ngumpul-ngumpul, kadang tuh jaga jarak cuma buat foto pencitraan doang. Gimana kalian bisa menjamin supaya hal ini tidak terjadi? Terima kasih.
Oke, baik, silakan singkat, padat dan jelas ya untuk bertanya juga ya, dan jawaban silakan. Terima kasih jawabannya Alia Fahmara. Untuk sebenarnya sih untuk mencegah terjadinya keramaian kita tuh butuh namanya protokol kesehatan yang lebih ketat lagi tuh selama di sekolah itu biasanya dilakukan oleh guru dari sekolah yang masing-masing ya. Biasakan bisa tegas itu kepada murid-muridnya untuk bisa menjaga jarak dan juga seharus memakai masker ketika bertemu dengan siapapun. Dan juga murid juga harus waspada akan bahayanya virus ini. Oke, baik, terima kasih ya. Jangan dianggap enteng virus ini ya, Kak ya. Ada lagi? Menanggapi lagi. Ya, gimana? Terakhir ya. Silakan. Bisa nyambung deh pertanyaannya. Bagaimana cara ya supaya apalagi kalau misalkan murid pun masih kurang aware, apalagi guru kurang aware. Kalau misalkan lihat dari IG story guru-guru aja masih banyak yang belum pakai masker di sekolah. Bagaimana supaya apa sih protokol kesehatannya bisa lebih kuat dan lebih ketat gitu? Apakah ada hukuman yang akan berlangsung atau ada aturan-aturan yang harus diketati atau gimana? Nah, itu sih kalau menurut itu tuh memang pertama tuh kembali ke kesadaran dari diri kita masing-masing akan bahaya virus ini. Kedua, memang peraturan tentang protokol kesehatan ini benar-benar harus ditegakkan di sekolah maupun ke murid maupun ke guru itu juga. Biar guru tuh bisa menjadi contoh yang baik buat muridnya akan protokol kesehatan ini. Baik, ya. Oke, mohon maaf, Alia, mungkin masih penasaran, tapi kita akan gantian dengan yang lain karena di sini ada dua orang yang angkat tangan. Bertanya ya. Ada Teuku Kumail, silakan, Teuku. Tengku. Terakhir ya, ini Tengku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kumail, perwakilan dari kelompok Ikhwan 5. Nah, ini saya mau nanya nih masalah uang SPP, uang sekolah. Kan tadi dibilang kan uang sekolah itu kan dialokasikan ke hal yang lebih penting gitu. Nah, itu apa nggak lebih baik uang sekolahnya dibayar cuman setengahnya gitu kan, kita kan uang sekolah kan udah 2,7 atau 2,8 gitu kisaran, apa nggak lebih baik dibayar cuman 1 juta gitu kan, soalnya kan ya nggak semua keuangan orang kan beda-beda gitu kan, takutnya kalau misalnya harus dibayar dipatok harga SPP-nya 2,8 kan takutnya ada yang keberatan gitu. Lebih baik dikurangi atau gimana, atau emang lebih baik tetap bayar full gitu? Baik, silakan langsung dijawab ya, ini terakhir ya. Terima kasih Kumail, itu pertanyaan yang bagus juga sih, kan ini juga pas masa orang lagi pada susah-susah, mungkin ada yang di PHK begitu-gitu ya, belum tentu bisa bayar uang SPP kayak pas masih kerja, masih sehat gitu. Kalau menurut saya kita tetap aja kita boleh memilih mau bayar setengah-setengah aja atau mau bayar full, tapi nanti fasilitas sekolah akan diperbaiki dan diupdate agar lebih modern dan lebih sehat. Pilihannya antara kedua itu, dan mungkin nanti bisa dilakukan, walaupun sedikit tidak etis ya, survei penghasilan orang tua, seperti kalau mau masuk PTN kan ditanyain penghasilan orang tua berapa, lalu nanti mungkin bisa bayarnya semampunya saja begitu. Oke, cukup, Tengku? Cukup, Kak. Oke, baik, kalau begitu tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya, luar biasa ya. Gimana Kak Hari? Kita lanjut ke kelompok yang kedua ya, kawan, ke video yang kedua. Terima kasih kelompok 1 dan 2, presentasinya luar biasa dan juga bahan pendukungnya tadi sudah disiapkan ya dengan waktu yang singkat tapi sudah sangat baik bahan pendukungnya ya, atau bahan presentasinya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 5 dan 6 Ikhwan. 5 dan 6 Ahwat untuk mempresentasikan proyek. Siapa dari kelompok 5 dan 6 yang akan maju? Assalamualaikum, saya Kak. Ya, silakan. Dari 6 siapa itu? Ardelia. Dari 5 siapa? Iya. Dari 5 siapa? Dari kelompok 5. Putri Sahira. Ya, silakan ditampilkan Kak. Putri. Maaf Kak, sebelumnya kita di sini ada 3 subbab. Kalau juru bicaranya ada 3, nggak apa-apa nggak ya?
Boleh, nggak apa-apa. Siapa satu lagi? Satu lagi Nazifa. Siapa? Nazifa. Nazifa. Ya. Baik. Oke, silakan dimulai. Singkat, jelas. Yang lain tolong untuk disimak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Akhwat 5 dan 6 ingin mempresentasikan proyek kami tentang pengolahan limbah plastik. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kerugian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, termasuk dari sektor ekonomi, pendidikan, ataupun lingkungan. Dari ketiga hal tersebut, bisa dibilang bahwa lingkunganlah yang paling minim kerugiannya dari adanya virus COVID-19 ini. Salah satunya langit yang lebih cerah dan bersih dari polusi udara karena minimnya kendaraan ataupun hewan-hewan yang bisa bebas menikmati habitat aslinya, dan bahkan muncul kejalanan karena minimnya aktivitas manusia di luar rumah. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa tentunya masih ada dampak negatif yang dirasakan, yaitu dengan menambahnya jumlah sampah, terutama sampah plastik, yang menjadi bahan dasar utama yang paling banyak digunakan di kala pandemi ini. Dari mulai keharusan tenaga medis untuk memakai sarung tangan plastik, ataupun melonjaknya jumlah sampah yang dihasilkan oleh restoran-restoran karena harus melayani layanan pesan antar yang tentunya membutuhkan lebih banyak plastik untuk penyajiannya. Maka dari itu, kami memutuskan untuk merangkum beberapa proyek sebagai solusi untuk permasalahan tersebut. Yang pertama adalah bio-based plastik menjadi APD. Bio-based plastik ini merupakan plastik atau polimer yang secara alamiah dapat dengan mudah terdegradasi baik melalui serangan mikroorganisme maupun oleh cuaca, kelembapan, dan radiasi sinar matahari. Bioplastik terbuat dari sumber biomasa seperti minyak nabati, amilum jagung, bobot jagung, amilum cis atau mikrobiota. Beberapa bioplastik dirancang untuk mudah terurai. Bioplastik yang dirancang untuk terurai dapat memecah baik dalam lingkungan anaerobik atau aerobik, tergantung pada bagaimana mereka diproduksinya. Lanjut lagi ada pembuatan APD dan face shield dari bioplastik. Bahan bioplastik dari tumbuhan sudah digunakan di sejumlah negara Eropa sejak 1990. Di sana, industri metode membuat bahan bioplastik dari jagung dan serat bunga matahari. Karena harga tanaman tersebut mahal, tanaman yang sudah ditemukan di negara kita adalah singkong. Metode ini bisa dijadikan untuk pembuatan APD dan face shield, serta bisa dijadikan solusi untuk mengurangi limbah sampah plastik. Di masa sekarang, hampir semua APD dan face shield masih berbahan dasar plastik dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diuraikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nazifa. Untuk proyek yang kedua, itu ada proyek untuk membakar sampah dengan alat incinerator untuk menghasilkan energi listrik. Solusi kita yang pertama itu untuk meyakinkan warga atau untuk mewajibkan warga untuk memisahkan tempat sampah rumah tangga dan non rumah tangga atau organik dan non organik. Karena sampah organik itu tidak bisa dicampur karena akan memperlambat proses pembakaran itu sendiri. Ditambahnya jumlah kendaraan pengangkut sampah oleh pemerintah yang memiliki kemampuan untuk pemampatan sampah supaya sampah rumah tangga itu pun ada kemungkinan untuk bisa dijadikan sumber energi listrik. Kemudian ada potongan harga untuk pembayaran listrik di setiap rumah yang akan diberikan kepada warga yang telah memisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Upaya ini dilakukan karena sampah di Indonesia itu kebanyakan sampah rumah tangga yang basah, di mana sebenarnya sampah rumah tangga itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber untuk menghasilkan energi listrik karena kadar airnya yang terlalu tinggi, serta membutuhkan lebih banyak batu bara untuk melakukan proses pembakarannya, yang mana akan berdampak pula pada harga listrik yang lebih mahal dari PLN itu. Tahapan konversi limbah menjadi listrik itu sendiri, caranya adalah sampah dibakar sampai suhu 1000 derajat Celcius
proses konveksi termal. Kemudian panas dari hasil pembakaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mengubah air menjadi uap dengan bantuan boiler. Kemudian uap itulah yang akan menjadikan energi listrik. Jadi proyek ini itu semacam pembangkit listrik tenaga uap yang sumbernya dari sampah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Aira. Selanjutnya kita punya eco-building materials. Jadi salah satu mengolah limbahnya adalah dengan mengubahnya menjadi bahan bangunan. Jadi ide ini aslinya pernah ada yang melakukannya, yaitu Ovi Sabrina dan Novita Tan. Mereka membuat limbah plastik saset, terus diubah menjadi batu bara dan batu bara itu dapat menahan beban sehingga 250 kg per sentimeter persegi. Dengan itu mereka batu baranya itu berisi 20% plastik, dan dengan itu mereka dapat mendaur ulangkan 880 lembar sampah. Dan kita juga mikir, dalam pandemi ini kan banyak orang yang kayak medis, kayak harus pakai masker, harus pakai sarung tangan plastik, harus ada APD, terus banyak juga orang-orang yang mengirim kayak order dari online kan itu semuanya pakai plastik. Jadi kita juga mikir, apakah dari plastik-plastik itu semua bisa menjadi batu bara juga atau enggak atau bisa dibuat dengan bahan organik lainnya. Next. Jadi material yang from waste-nya itu bisa misalnya masker, APD, atau popok bayi, bisa jadi botol-botol skincare, atau plastik makanan dan minuman. Terus prosesnya bisa disterilasi. Pertama, disterilasi bahan, pemisahan fiber organik dan non-organik. Fiber organiknya menjadi pupuk dan kertas DHL. Terus fiber anorganiknya diolah dan diformulasikan menjadi building materials. Sedangkan dengan cara Baik, waktunya hanya tinggal 1 menit lagi, silakan dipercepat. Ya, dengan batu bara yang kayak dengan bahan organiknya, misalnya kayak biji kulit atau jamur, itu semuanya bisa membuat batu bara ini lebih cheaper dibuatnya dan juga bisa lebih gampang dibuatnya. Untuk orang-orang yang misalnya mereka kehilangan rumahnya gara-gara pandemi, tidak punya duit atau kena banjir waktu itu pernah ada, ini bisa membantu orang-orang untuk membuat bangunan yang sustainable dan juga lebih murah. Enough? Yes. Oke, baik. Sebelum ke sesi sanggahan, saya minta berikan applause dulu yang terbaik untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan yang baik ya. Ya, kelompok 5 dan 6 Ahwat ya. TOP BGT. Mantap, TOP BGT ya, top banget lah ya. Oke, silakan sesi sanggahan sekarang ya, dan langsung. pertanyaan. Sudah langsung ada yang angkat tangan ini. Wah, mantap. 4 partisipan Ya, yang saya angkat minta tangan. singkat, padat dan jelas ya, karena waktu kita terbatas ya. Betul, masih ada 1 sesi lagi ya, Kak ya. lagi ya. Ya, silakan. Siapa Kak? Silakan. Syaifa. Saya Syaifa dari Ahwat 7. Mau bertanya mengenai tadi ada bioplastik kalau nggak salah ya, untuk dijadikan APD dan face shield. Kan lagi COVID gini kan semua apa ya namanya ya, kita kan lagi krisis ya, ekonominya lagi krisis, orang-orang lagi banyak yang penghasilannya turun. APD yang sekarang aja harganya udah mahal, coba kalau pakai yang bioplastik mungkin itu bakal jadi lebih mahal. Dan untuk ke COVID-nya ya, bahkan dengan APD yang sekarang aja udah bagus, kenapa harus pakai yang itu? Ditambah dengan kenapa harus dibuat face shield? Menurut saya face shield itu kurang efektif untuk mengurangi penyebaran virus ya. Mungkin ketimbang mungkin bisa nggak kalau dijadiinnya tuh jadi masker gitu? Terima kasih. Baik, silakan langsung untuk menjawab. Terima kasih banyak sih atas pertanyaannya. Di sini aku mau coba jawab. Itu tadi saran untuk ngebuat masker itu boleh banget, tapi kan karena kita mau memfokusin sama yang bahan dari singkongnya ini yang sudah dicari, udah ditemukan itu untuk nge-replace plastik. Jadi baru ditampilinnya
face shield sama APD. Jadi Syifa juga tanya kan kenapa APD yang dipilih, karena APD yang sekarang udah bagus. Karena APD itu kan yang sekarang kita pakai itu sekali pakai. Dan pasti kan banyak banget semua orang yang aku dengar kalau ke dokter gigi itu juga perlu pakai APD, bahkan dokternya dan pasiennya, terus dokter-dokter yang untuk swab test gitu itu kan udah pakai APD semua, dan sekarang kan swab itu udah bisa bahkan online, kayak yang dokternya ini yang ke rumah. Nah kita kalau kita bisa membuat APD dari berbahan berbahan dasar singkong, itu akan lebih eco-friendly, karena sekarang kan yang udah aku bilang di awal itu limbah plastik itu sekarang yang paling banyak kan, paling marak karena COVID-19 ini. Udah itu aja dari aku. Terima kasih. Gimana sih, Pak? Iya. Oke, baik ya. Untuk pertanyaan berikutnya, Kak Hari, saya minta pertanyaan dan jawabannya, saya minta singkat padat ya. Ya. Baik, silakan Kak. Ya, langsung sudah ada yang akan bertanya lagi nih dari Ikhwan Muhammad Ryan Adi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikhwan 3. Saya mau nanya nih. Tadi kan katanya bikin batu bata kalau nggak salah dari bahan bekas plastik itu. Nah, kalau misalnya pertanyaan pertama adalah apakah batu bata itu durability-nya sebagus batu bata biasa? Dan apabila misalnya ada masalah di batu batanya karena mungkin material terlalu lemah, terlalu gampang pecah misalnya, ini kan bakal rubuh. Kalau rubuh itu siapa yang nanggung? Jadi tadi kan di presentasi kita pernah bilang kalau Ovi tadi itu mereka membuat batu baranya yang bisa menahan beban 250 kg, dan itu udah standar untuk batu bara. Jadi walaupun kita buat dengan plastik, pasti ada formulanya di mana batu bara itu akan kuat dan akan kayak mengikuti standar batu bata. Jadi kayak semuanya bakal teratur dan gak bakal rubuh karena udah ikutin standarnya, dan bisa juga lebih bagus gitu. Oke, baik. Sudah ada standar SOP-nya, Kak? Ya. Sudah dengan perhitungan yang matang insya Allah ya. Ya. Baik, ada lagi nih, mohon maaf ya, ini kita ganti yang Ikhwan dulu karena tadi Ikhwan belum ada suaranya nih. Sudah angkat tangan, ini ada Raden M. Yusran Akil, silakan Raden. Ayo Raden. Raden Mas, ayo. Ya, saya Raden, mohon maaf diperlihatkan wajahnya. Nah, ya. Saya Raden Muhammad Yusran Akil dari Ikhwan 2. Saya pengen bertanya tentang solusi yang tadi, ditambahnya jumlah kendaraan pengangkut oleh pemerintah sama potongan harga listrik untuk warga yang memisahkan sampah. Nah, itu bagaimana sedangkan ekonomi nasional sedang tidak baik? Ya, silakan. Ya, makasih jawabannya sebelumnya. Tapi kita harus diingat kalau misalnya untuk kenapa akhirnya dibikin solusi itu, karena pada akhirnya itu juga akan nge-reduce biaya untuk at the end-nya untuk lebih besar lagi. Jadi walaupun biayanya yang diperlukan banyak, tapi pada ujungnya itu juga akan berdampak pada pengurangan biayanya. Karena kan nyambung juga sama yang tadi APD, dengan APD itu sebenarnya bikin APD dari daur ulang itu justru akan semakin murah, karena kalau misalnya beli yang asli akan lebih mahal. Jadi kalau misalnya didaur ulang itu justru akan mengurangi biayanya. Oke, baik. Ya gimana Raden? Enough? Ya. Yes, oke baik. Oke. Cukup ya. Ini mohon maaf ya, sebetulnya ini banyak yang angkat tangan, ya. tapi sehubungan kita lihat waktu dan juga masih ada satu sesi lagi yang akan presentasi. Jadi mohon maaf yang bertanya ini mungkin di sesi yang ketiga ya, dipersiapkan lagi pertanyaannya. Oke, Kak Ari, di sesi yang terakhir ini presentasi dulu semuanya ya Kak, ya. Dan baru sanggahan. Ya. Silakan. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk kelompok 5 dan 6 Ahwat. Baik. Ya, terima kasih yang sudah mempresentasikan proyeknya. Ya, kita langsung buka saja berarti di nomor yang belum terpilih adalah nomor 3. Ya, di nomor 3 yaitu ada kelompok
3 4 akhwat dan 3 4 ikhwan. Langsung dimunculkan semuanya, Kak. Ya, 3 4 akhwat, siapa yang akan maju? 3 4 akhwat, silakan. Ini Kak Tina kalau nggak salah ya. Kak Tina, jubirnya siapa, Kak? Ada Marsha sama Kaisa. Oke, Marsha dan Marsha. Baik, kemudian Munculkan. dari 3 4 ikhwan, Kak Nafis, siapa yang akan maju? Langsung munculkan saja 4-4-nya, Kak. Ryan sama Amirul. Oke, Ryan dan sama Amirul. Oke ya, yang lain menyimak ya. Baik. Nah, ini kita presentasi semuanya. Sanggahan nanti berikutnya. Ya, ini presentasi dari calon gubernur dan wakil gubernur. Wah. Ya. Insya Allah ya. Mempresentasikan proyek. Baik, silakan untuk yang akhwat terlebih dahulu. Ryan Adi bukan Rahmat Ryan. Ryan Adi. Ryan Adi. Coba kita tanya dulu apakah benar ini untuk kelompok 1, 4 dan 3. Betul ya? Baik. Oke, kita mulai dari yang akhwat dulu ya. Jadi sekarang presentasi dulu dua kubu maksudnya 3 4 ikhwan dan 3 4 akhwat, baru nanti pertanyaannya silakan ditujukan untuk kelompok berapa? 3 4 ikhwan atau 3 4 akhwat gitu ya. Silakan Marsha atau Kaisar. Nah, silakan. Maaf, sudah kelihatan belum ya, Kak? Sudah. Sudah apanya? PPT-nya. Iya. Oh, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Akila, perwakilan dari kelompok 3 akhwat. Perkenalkan, nama saya Kaisa Dian Ferdinand, perwakilan dari kelompok akhwat 4. Dan kami akan memaparkan proyek kami yang akan menjadi solusi dari dampak COVID terhadap edukasi di Indonesia, dengan judul Bersama Berbagi Edukasi atau BBE. Kenapa kami melakukan ini? Karena pandemi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menganjurkan pembelajaran secara online. Namun, pembelajaran secara online ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena banyaknya kendala di beberapa daerah, terutama daerah terpencil. Beberapa kendalanya seperti sulitnya mendapatkan sinyal, kurangnya pemahaman dalam penggunaan teknologi, dan tidak adanya media belajar seperti gadget atau laptop karena keterbatasan ekonomi. Selanjutnya, untuk kegiatan kita ini terbagi menjadi 5 phase. Phase pertama yaitu saatnya berbagi, di mana pemberian sarana edukasi berupa handphone atau laptop yang berasal dari penggalangan alat elektronik layak pakai, yaitu e-waste. Selanjutnya, ada phase kedua. Sebelumnya, kami akan menjelaskan tentang referensi perusahaan dan organisasi yang bisa membantu untuk mensupport program phase pertama, yaitu ada e-waste by RG, Oppo, Samsung, Xiaomi, ataupun berbagai macam perusahaan lain yang mungkin tidak sempat untuk ditaruh di presentasi kami. Selanjutnya ada phase kedua, yaitu satu desa satu tower, di mana kami akan membangun fasilitas tower Wi-Fi untuk setiap desa. Nah, dalam phase 2 ini kami memiliki referensi perusahaan untuk diajak untuk bekerja sama, yaitu contohnya ada XL, Telkomsel, First Media, ataupun perusahaan lain yang belum sempat kami taruh di sini. Selanjutnya di phase 3, setelah kita mendapatkan Wi-Fi dan gadget yang memadai, kita akan melakukan sosialisasi. Nah, pengadaan sosialisasi ini akan dilakukan oleh beberapa ahli di bidangnya, yaitu bisa dari siswa SMP, SMA, SMK, mahasiswa jurusan IT, dan yang pasti dari pekerja bidang IT. Kita akan bekerja sama dengan beberapa komunitas dan universitas seperti Fasilkom UI, Ilmu Komputer UGM, Ilmu Komputer ITB, serta Teknik Informasi ITS. Dan di phase 4, kita akan mendistribusikan buku dengan cara kita akan mengumpulkan buku pelajaran yang tak terpakai dari sekolah-sekolah, dan penyaluran buku tersebut akan dilakukan dengan bantuan non-profit organization atau dengan relawan. Selanjutnya Kaisa, beberapa wilayah yang akan kita sebarkan buku-buku tersebut antara lain Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya Kaisa. Selanjutnya ada phase kelima atau phase terakhir, yaitu beasiswa BBE, di mana penerima bantuan dapat mendaftarkan diri untuk menerima beasiswa BBE dengan kuota penerimaan 1 murid tiap provinsi.
Nah, dari beasiswa ini kami akan membuka pendaftaran bebas, di mana nanti ada tesnya, dan kita akan memadai semua yang kebutuhan dari naungan dari beasiswa kami, mau ke universitas luar negeri ataupun dalam negeri, itu akan disesuaikan dengan kapasitas yang kami buka nanti. Oke, sudah? Ya, sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya nanti ditahan dulu ya. Ya. Kita langsung presentasi yang kedua. Ya, sebelumnya langsung aja Kak kita tambahkan lagi nih. Mohon maaf tadi Kelompok 56. Ya, kelompok 56. Ya, 5 dan 6 Ikhwan. Siapa yang akan presentasi 5 dan 6 Ikhwan? 5, 6 Ikhwan, Kak Hafiz. Yang presentasi Lukman, Kak. Lukman dan satunya Triaji. Oke, langsung saja Kak. Munculkan. Lukman dan Triaji. Betul Triaji ya? Oke, baik, silakan untuk kelompok 4 dulu. 3, 4 Ikhwan, silakan. 4 Ikhwan, silakan. Yang lain dengarkan. Ayo kelompok 4 dan 3 Ikhwan. Siapa yang mau? Ada PowerPoint yang mau di-share mungkin 3, 4 Ikhwan? Apa langsung? Tiga, 4 bagaimana? Amirul? Ya Kak, ya Kak. Ayo, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ikhwan 3 dan 4, saya perwakilan Ikhwan 3 Muhammad Rayan Adi, dan teman saya Amirul Ikhwan dari Ikhwan 4. Nah, akan mempresentasikan tentang mengurangi sampah plastik selama pandemi. Bisa diulang judulnya apa tadi? Mengurangi sampah plastik selama pandemi, selama berada di pandemi. Singkat, padat, dan jelas ya untuk pemaparannya, silakan. Ini cepat Pak. Semenjak virus COVID-19 mewabah, banyak masyarakat yang berdiam di rumah. Karena jarang keluar, kebanyakan orang memesan makanan secara online seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Oleh karena itu, penjual-penjual memerlukan alat untuk membungkusnya, itu dengan menggunakan plastik. Sehingga penggunaan plastik di Indonesia meningkat. Kalau negara kita berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik. Next. Yang pertama ada penggunaan kantong plastik. Ketika kita memesan makanan atau minuman, biasanya ada kantong plastik. Memang kita berusaha mengurangi penggunaan plastik, namun bila kita punya plastik, kantong plastik itu bisa digunakan berulang kali, namun kebanyakan orang hanya menggunakannya untuk sekali pakai saja. Solusi lain ialah menggunakan kantong kertas, namun daya tahan material lebih lemah dibandingkan dengan kantong plastik. Lalu ada penggunaan kemasan kertas. Kemasan kertas biasanya digunakan untuk membungkus makanan. Sebagai kemasan, bahan kertas memiliki banyak kelebihan, seperti bahan yang ringan dan bahan kertas juga relatif lebih murah dibandingkan dengan kemasan dari bahan lainnya. Kemasan berbahan kertas juga lebih mudah dalam hal penyimpanan serta daur ulangnya. Banyak yang menilai jika kemasan berbahan kertas lebih ramah lingkungan karena mudah untuk berurai sehingga tidak mencemari lingkungan. Ada kelebihan, tentu ada kekurangannya juga. Kemasan berbahan kertas mudah sekali untuk robek, mudah terbakar, dan tidak dapat dipanaskan dalam kurun waktu yang lama. Selain itu, kemasan berbahan dasar kertas tidak dapat digunakan untuk mengemas produk-produk cair, jadi hanya terbatas pada produk padat dan kering saja. Membungkus menggunakan biodegradable plastik. Zaman sekarang, makanan bisa dipesan lewat GoFood, GrabFood, atau situs lainnya. Untuk mengirimnya, mereka memerlukan plastik untuk membungkusnya. Di sini di mana kita menggunakan plastik yang umumnya buruk untuk di lingkungan karena akan sangat lama terurainya. Maka itu lebih baik menggunakan biodegradable plastik seperti ekorasa. Ekorasa adalah plastik yang ramah lingkungan yang berarti dapat terurai kembali ke tanah pada akhir masa pakaian. Penggunaan sedotan. Tentu bila kita memesan minuman, biasanya ada sedotan. Walaupun sedotan plastik sudah jarang, tapi masih ada. Sedotan plastik bisa diganti dengan sedotan kertas. Namun kelemahannya adalah kertas gampang rusak bila terkena air.
Solusi lainnya adalah menggunakan sedotan besi yang untuk digunakan berulang kali. Kesimpulan, kita mau observasi penggunaan plastik di Indonesia karena Indonesia salah satu negara yang sampah plastiknya tinggi. Maka dari itu, kita berusaha mencari solusi untuk mengurangi penggunaan plastik di Indonesia dengan cara menggunakan material-material alternatif selain dari plastik yang ramah lingkungan, seperti plastik kresek dari bahan singkong, penggunaan sedotan stainless steel, dan bungkus kertas. Dengan proyek ini, besar harapan dapat mengurangi penggunaan plastik sebesar-besarnya, agar bumi terhindar dari banyaknya sampah plastik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan untuk persiapan ya, untuk sanggahan dan terakhir, presentasi terakhir. Pertanyaannya silakan dicatat dulu ya. Catat dulu ya. Di tiap-tiap kubu ini ya. Baik, terakhir dari kelompok 5 dan 6 Ikhwan. Ini mohon maaf nih harus tadi di sesi yang pertama ya. Harusnya dengan 7, 8, 9 Ahwat. Ya, silakan kelompok 5, 6 Ikhwan. Kak, ini jadi saya izin sebagai mentor untuk melakukan share screen buat kelompok 5 dan 6 ya Kak. Oh, siap. Menjadi asisten ya Kak ya. Iya. Baik. Sudah. Sudah Kak? Sebentar. Saya salam dulu saja, tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, mulai mungkin sedikit-sedikit dari kelompok 5-6. Salam dulu, kelompok berapa baru nanti. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, Warahmatullahi wabarakatuh. pada malam hari ini saya Lukman Ahmad Prima dari perwakilan kelompok Ikhwan 6 dan Triaji perwakilan dari kelompok Ikhwan 5 akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat, yaitu MC atau melawan COVID. Jadi proyek yang kami buat ini latar belakangnya kami mengumpulkan dampak-dampak COVID-19 terhadap tiga bidang, yaitu ekologi, ekonomi, dan edukasi. Nah, di proyek ini kami menyusun solusi-solusi untuk menghadapi dampak-dampak tersebut. Untuk bidang ekologi, dipersilahkan kepada Triaji untuk dibacakan. Di bidang ekologi, penggunaan plastik saat pandemi semakin bertambah, sehingga sampah yang sulit diurai menumpuk. Nah, solusinya itu mengembangkan teknologi penguraian sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Dampak dari bidang ekonomi yaitu ada kegiatan ekonomi langsung dibatasi sehingga omset perusahaan menurun. Lalu jumlah pengangguran bertambah karena banyak perusahaan yang melakukan PHK, lalu investasi melemah. Solusi yang kami temukan adalah bantuan modal usaha unggulan saat krisis, dan pemerintah hendak membangun rasa percaya diri di sektor keuangan sehingga ada program penempatan dana ke sektor perbankan dalam jumlah yang signifikan. Dampak di bidang edukasi adalah kegiatan belajar mengajar menjadi kurang efektif, sehingga pemahaman murid menjadi kurang maksimal. Motivasinya belajar juga kurang, dan murid tidak dapat mengikuti acara sekolah seperti salam virtual. Solusinya adalah mengadakan ice breaking setiap minggu, agar tidak jenuh dan menambah semangat. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya, singkat padat dan jelas ya. Baik, ini sudah tadi ada dari 3 kubu ya, dari kelompok 3-4 Ahwat itu BBE, bersama berbagi edukasi. Kemudian dari kelompok 3-4 Ikhwan mengurangi sampah plastik selama pandemi. Dan yang terakhir dari kelompok 5-6 Ikhwan MC, yaitu melawan COVID. Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan yang disimpan ya. Dan sudah ada beberapa yang sudah angkat tangan untuk menguji kelayakan dari proyek yang disampaikan. Langsung dijawab saja Kak ya. Bertanya langsung dijawab langsung ya. Ini ada siapa dulu Kak? Baik, nanti berarti ini pertanyaan disebutkan ke kelompok berapa gitu ya. Berapa? Baik, ini ada yang angkat tangan duluan, ada Alia. Bukan, itu tuh. Rahmadania, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadania dari Ahwan 9. Pertanyaan saya untuk kelompok 3-4 Ahwan.
tadi kan ada disebutin perusahaan teknologi besar luar negeri ya. Terus program ini tuh bisa nggak mendepankan anak bangsa juga? Dan kalau bisa, dengan apa? Bagaimana caranya? Gitu. Ayo silakan. Ke kelompok berapa tadi pertanyaannya? 3 dan 4 Ahwan, Kak. 3 dan 4 Ahwat. Iya, Kak. Ayo, Ya, 3, silakan. 4 Ahwat, Marsha. Kaisa. Oke, terima kasih Ramadhania untuk pertanyaannya. Mungkin tadi sebenarnya untuk perusahaannya itu masih di lokal aja. Tadi yang ke luar negeri itu cuma buat universitas beasiswanya. Tapi mungkin kita tuh ada target, kita pengen nih fokusin ke nasional dulu nih, kita majuin dulu. Tapi kalau misalnya ternyata dari program kita udah banyak membantu daerah-daerah nasional, kita ingin mencoba untuk membukanya ke wadah yang lebih besar lagi ke internasional. Jadi iya, nanti kalau misalnya kita udah mendapat support dari bantuan perusahaan luar negeri ataupun universitas luar negeri, kita bisa memajukan anak-anak bangsa lainnya untuk ikut berpartisipasi gitu. Bagaimana Rahma? Makasih Kaisa atas jawabannya. Oke, baik. Berikutnya Kak. Ya, Alia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke mana pertanyaannya? Ke kelompok mana dulu? Aku mau bertanya ke Ikhwat 3 dan 4 ya. Oke, Ikhwan 3 dan 4, silakan. Ya, tadi kan salah satu solusinya untuk menggunakan paper bag ya. Misalkan kita menggunakan paper bag sama aja kita mengurangi pohon dong. Jadi kayak salah satu permasalahan yang kita sedang alami sekarang yaitu deforestation, sehingga pohon-pohon di dunia ini udah mulai berkurang. Mau kita reboisasi pun belum tentu bisa mencakupi untuk pohon-pohon secara keseluruhan. Jadi apabila menggunakan paper bag, menurut kalian bagaimana nasib-nasib pohon, nasib-nasib tumbuhan yang tanggapan kalian dan apa dengan nasib-nasib pohon dan tumbuhan itu? Terima kasih. Oke, baik. Gimana? Ayo, silakan. Ikhwan. Yo, Ikhwan, silakan. 3, 4. Ikhwan 3, 4, bagaimana? Jadi pertanyaan tentang apa? Tentang apa? Pohon ya? Iya, silakan. Kan sebenarnya kalau misalnya emang udah nggak memungkinkan buat dipakai apa namanya paper bag, kan juga tadi masih ada banyak opsi-opsi lain, nggak cuma paper bag doang. Jadi kalau misalnya emang pohonnya udah nggak ada pohon lagi di bumi, bisa pakai plastik yang dari ubi atau yang dari singkong, terus yang plastik yang bisa yang bisa gampang didaur ulang gitu sih. Gimana Alia? Halo Alia. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya, walaupun ya lumayan lah ya jawabannya. Oke, terima kasih Alia ya. Oke, karena waktu kita terbatas, Ini langsung yang Kak. belum nih, Anissa Salsabila silakan. Anissa Salsabila, silakan. Ini kelompok 56 belum ditanya nih. Assalamualaikum, nama saya Anissa dari kelompok Ahwat 1. Saya mau nanya ke kelompok Ahwat 3 dan 4. Wah, 3 dan 4. Oke, baik, silakan. Tadi kan yang fase 3-nya mau sosialisasi tentang penggunaan Wi-Fi-nya. Nah, itu sosialisasinya via apa ya? Apa offline atau online atau kira-kira bikin semacam brosur gitu? Kira-kira gimana? Ayo, Marsha, Kaisa, tanggapi. Aku mau izin jawab. Jadi kalau yang sosialisasi, kan itu sosialisasi cara mereka mau menggunakan gadget dan Wi-Fi. Nah, gimana caranya kita mau sosialisasi lewat online kalau mereka belum tahu caranya pakai gadget dan Wi-Fi-nya itu. Jadi udah pasti kita bakal ngelakuinnya offline gitu. Atau Kaisa mungkin mau ada tambahan? Ada tambahan, Kaisa?
Boleh Kak, tapi mungkin kalau misalnya yang offline itu masih belum memadai, kita bisa juga lewat online di mana kita bikin live streaming gitu. Nah, misalnya nih kalau misalnya kita didukung oleh pemerintah, bisa aja kita pinjam salah satu channel di TV, jadi mereka bisa saksiin di TV rame-rame, ataupun nanti ada wadah-wadah YouTube atau yang bisa disaksiin, disiarin rame-rame, ditonton oleh daerah-daerah tersebut. Oke. Anissa gimana? Katanya minjem dulu nih channel dari pemerintah nih. Jangan lupa bayar pajak. Nah, jangan lupa bayar pajak ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Tinggal satu lagi. Kakak minta pertanyaan untuk kelompok 6 dan 5 Ikhwan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tapi ke kelompok 5-6 ya. Seda? Seva atau Najma? Tapi ke kelompok 6 dan 5. Aku mau ke 5 dan 6. Udah siap. Silakan, Seva. Seva, silakan. Jadi saya Syifa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa dari kelompok 7. Mau nanya ke Aji. Tadi kan yang solusi ekologinya kan pengen merubah dari sampah-sampah itu pengen merubah jadi energi listrik ya. Nah, COVID ini kan sangat mendesak ya. Apakah mungkin langsung dilakukan sekarang juga? Terus tadi yang tentang ice breaking tiap minggu. Apakah itu mungkin? Kalau kita realistis aja nih ya, kita anak SMA kalau disuruh ice breaking kayak gitu bukannya malah makin bosen ya, dan malah yang ada banyak yang nggak join. Kayak gitu, terima kasih. Oke, baik. Ayo silakan Lukman. Jawab ya terakhir. Atau temannya? Dari 5 dan 6. Atau teman-temannya yang mau bantu? Iya, 56. Ayo 56, waktu kita terbatas. Lukman? Dari teman kelompoknya 5 dan 6, selain Lukman dan Triaji mungkin mau membantu, silakan. Ayo bantu temannya. Ini pertanyaannya cukup sulit ya. Jadi cukup membingungkan, jadi bingung untuk menjawabnya. Ayo. Ayo. Boleh diulang nggak Kak pertanyaannya Kak? Waduh. Singkat, padat, dan jelas deh. Makanya dengerin dong, dengerin. Ingat ya, habis ini nggak ada siaran ulang. Siaran. Ya. Siapa? Ayo silakan. Singkat, padat, jelas. Nah. Tadi kan mengubah dari apa gitu jadi energi listrik kan, itu mungkin nggak kalau dilakukan sekarang dan udah ada belum teknologinya. Terus yang kedua, yang ice breaking tiap minggu, kalau kita realistis aja nih, mungkin nggak sih kita misalkan anak SMA untuk ngelakuin itu, yang ada bukannya malah garing. Mungkin ada solusi lain. Kayak gitu. Oke, mau jawab satu atau nomor 2 dulu? Ayo. Perlu diulang pertanyaannya? Ya itu yang mudah dulu ya. Kenapa harus? Silakan Lukman. Yes. Saya mau jawab yang Oke, silakan. Yang tentang sistem ice breaking itu nggak SMA doang, jadi ada SD, SMP, ya semua umur gitu deh. Semua jenjang ya? Semua jenjang, tapi sesuai dengan ice breakingnya, tingkatannya begitu ya. Oke. Supaya tidak boring. Oke, good. Yang pertama? Siapa katanya nyerah? Siapa nyerah kayaknya? Lambaikan tangan sudah, lambaikan bendera. Siapa? Kakak mau nanya balik. Besok kakak dan Kak Erlan. Siapa yang benar? Silakan. Ayo langsung. Apa namanya mengubah sampah jadi energi listrik itu udah ada di mana di luar negeri. Jadi sampahnya dibakar. Nah, uapnya dijadiin ini Kak, jadiin apa namanya? Jadiin listrik Kak, gitu. Begitu Seva. Gimana? Ya, oke deh, nggak apa. Ya, luar biasa. Jadi Itu udah luar biasa mau apa namanya? Mau membantu menjawab ya. Ya. Oke, baik semuanya, tepuk tangan dulu dong yang meriah. Luar biasa. Oke, karena sudah semua ya, teman-teman ya. Ya, sudah semua ya. Sudah semua belum? Ini udah semua ya, presentasi semua ya. Hah? Gak ada yang ngambek. Ya, kelompok 1 dan 2 Ahwat. Oke, ini ya. Silakan Kak. Ini dihilangkan dan 1 dan 2 ini terakhir ya. Ini pamungkas. Sebenarnya ini pamungkas ditaruh di akhir. Ini proyek nih ya. spektakuler, saya yakin ya. Karena mentornya cetar membahana ini. Cetar membahana mempesona ya. Baik, silakan. Untuk kelompok 1 2 ini siapa yang akan presentasikan? Singkat, padat, dan jelas. Kelompok 1 2 Ahwat. Di sini Imania dan Nadine. Imania.
Imania. Nadine. Ya. Iya. Ayo silakan. Yang lain tolong disimak ya. Silakan Imania. Ya langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nadine Riana, perwakilan dari kelompok A2, dan di sini saya bersama Imania Khairana, perwakilan dari kelompok A1. Izinkan kami menjelaskan tentang proyek kami. Proyek kami ini kami ambil dari bidang edukasi atau pendidikan. Tapi sebelum kami menjelaskan tentang proyek kami ini, saya mau memaparkan dulu nih dampak COVID-19 terhadap pendidikan tuh apa aja sih? Di sini kami mengambil 3 contoh. Di antaranya adalah sulitnya akses internet yang menyebabkan anak-anak pelosok yang kurang mendapatkan pembelajaran materi, lalu murid susah beradaptasi, dan juga penilaian oleh guru jadi tidak efektif. Tapi di sini kami mengkerucutkan di salah satu dampaknya, yaitu di sulitnya akses internet yang menyebabkan anak-anak pelosok yang kurang mendapatkan pembelajaran materi. Jadi, EduIndo itu adalah website kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengatasi bidang pendidikan di Indonesia, terutama saat pandemi terjadi saat ini. Lalu di EduIndo ini kami mengkombinasikan nih antara donasi masyarakat dengan uang negara. Di website EduIndo ini juga kita bisa mendaftar menjadi sukarelawan. Kemana aja sih uang-uang itu akan disalurkan? Jadi uang itu, uang negara dan donasi masyarakat itu akan dibelikannya provider Wi-Fi, pulsa atau internet, serta gadget untuk wilayah yang kurang memadai internetnya dan warga yang tidak memiliki gadget untuk melakukan home learning. Sistem kerja dari EduIndo ini, jadi nanti dari tim dari pemerintah Indonesia, bidang pendidikan dan sosial, serta relawan tadi yang telah terdaftar, akan berangkat ke wilayah-wilayah atau daerah pelosok yang sangat minim internet dan pendidikan. Dan yang pastinya yang akan berangkat itu orang-orang yang telah divaksinasi. Di sini juga kita bisa daftar menjadi relawan, jadi nanti ada halaman untuk daftarnya, terus untuk memasukkan identitasnya, nama, alamat, dan lain-lain. Kelebihan dari menjadi relawan ini, kita akan mendapat uang dari pemerintah. Lalu selanjutnya, seperti apa aja sih yang dilakukan relawannya, akan dijelaskan oleh rekan saya Imania Khairana. Oleh Imania, dipersilahkan. Nanti relawannya akan mengajarkan anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, terutama diajarkan edukasi tentang COVID-19. Ada juga yang akan kami berikan kepada anak-anak dan guru-guru yang sekolahnya program pembelajaran jarak jauh, yang wilayahnya tidak memadai untuk internet, yaitu provider Wi-Fi dan pulsa kuota. Lalu kami memberikan vaksin ke daerah pelosok yang akan dikunjungi untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Berapa lama kegiatan ini akan dilaksanakan? Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 minggu, sehingga anak-anak dan guru-guru sekitar berhasil beradaptasi dengan sistem pembelajaran home learning. Untuk volunteer atau sukarelawan yang telah berpartisipasi terhadap penyaluran akan diberikan reward, yaitu uang dari pemerintah dan sertifikat partisipasi relawan. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya pendidikan, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang terakhir, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya berbagi, yaitu surat Al-Hadid ayat 7, yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
Sekian mengenai proyek kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi terakhir. Emang benar nih ya yang terakhir Edu Indo dari 12 Ahwat. Mantap. Baik, kita langsung masuk ke termin pertanyaan dan termin sanggahan. Silakan, sudah ada yang angkat tangan. Ada Alia. Ratu dan Alia. Ya, Ratu dan Alia. Ya, dari saya Ratu langsung, dulu, Kak. Kak. Ratu ini dulu. Ratu silakan. Ratu. Singkat padat jelas ya karena waktu kita terbatas. Ratu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu dari kelompok Akhwat 5. Saya ingin menanyakan, kan sekarang pemerintahan lagi krisis ekonomi. Gimana jika pemerintah tidak sanggup untuk membiayai relawan tersebut dan ternyata relawannya sedikit yang berpartisipasi? Apakah ada jalan lain atau bagaimana? Makasih. Ayo silakan. Terima kasih Gevira untuk pertanyaannya. Tadi saya juga sudah lampirkan di presentasi saya kalau misalnya Edu Indo ini mengkombinasikan antara donasi masyarakat dan uang dari negara. Jadi walaupun pemerintah lagi krisis ekonomi, pasti ada orang-orang yang mau mendonasi ke Edu Indo ini. Jadi ini tuh bakal tetap berjalan berdasarkan donasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya website Edu Indo ini kalau Gevira tahu, ini mirip-mirip Kita Bisa, mirip-mirip website Kita Bisa. Nah, jadi kita itu bisa donasi di situ. Jadi setiap misalkan ada project misalkan Gevira mau mendonasi ke project apa, itu kita bisa tetap jalan, tapi jalannya itu dari donasi masyarakatnya itu, bukan dari pemerintahnya gitu. Oke, baik. Gimana Ratu? Ya, sudah. Makasih. Oke, baik. Luar biasa. Pertanyaan yang kedua, silakan. Alia, silakan. Alia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alia dari Ahwat 8 mau nanya. Jadi aku mau konfirmasi aja, ini tuh lebih ke kerja atau relawan? Kan kalau relawan nggak dibayar, mereka harusnya nggak mengharapkan imbalan. Kalau mereka lebih ngeliatin duitnya, sama aja bukan suka relawan dong. Jadi lebih ke orang mencari kerja aja. Baik, bagaimana? 12 Ahwat. Oke, terima kasih Alia untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya iya ini sukarelawan, cuman sebenarnya dapat duitnya itu sebagai imbalan terima kasihnya pemerintah ke relawan-relawannya gitu loh. Jadi bukan karena dapat duit jadi mau jadi relawan. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya, ini banyak sekali yang ini. Mohon maaf ya, seluas-luasnya ini. Kalau dilanjut bisa sampai jam 12 mungkin ya. Tadi yang sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, dan sesi terakhir ini banyak yang mau bertanya, tapi mohon maaf sehubungan waktu kita batasi ya. Karena kalian juga butuh istirahat, bahkan ini kita sudah lebih dari waktu ya. 15 menit. Baik, dan ini juga karena sudah lebih dari batas waktu, mohon maaf nanti untuk pengumuman presentasi terbaik, presentasi terinovatif dan lain sebagainya, kita akan umumkan di besok subuh mungkin ya, atau di besok pagi. Jadi sekarang kakak akan arahkan untuk persiapan kita beristirahat dan besok melaksanakan sholat tahajud. Baik, ya. Sebelum itu kita tutup dulu Kak. Ya, untuk acara salam talk show ya. Iya. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon untuk diperhatikan Kak. Ya, mohon perhatiannya sebentar saja ya untuk kita persiapan setelah ini beristirahat dan besok kembali melanjutkan di kegiatan sholat tahajud. Ya, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian kegiatan salam virtual di hari pertama telah sama-sama kita laksanakan dan luar biasa, makin malam ternyata malah makin heboh nih ya. Tadi pagi, tadi sore sempat disimpan dulu kali semangatnya ya. Mudah-mudahan besok tetap lebih semangat lagi, tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Nah, malam ini sebelum beristirahat, karena kita adalah umatnya Rasulullah, maka kita patut meneladani segala sunnah-sunnahnya, yaitu yang pertama, sebelum tidur silakan teman-teman untuk bersih-bersih terlebih dahulu, ya buang air kecil, buang air besar, sikat gigi dan lain sebagainya. Setelah bersih-bersih, silakan untuk berwudu,
Dan setelah berwudu, sebelum menempati tempat tidur atau kasurnya masing-masing, terlebih dahulu kalian kibaskan kasur kalian sebanyak 3 kali, boleh menggunakan tangan atau kain atau apapun, ya yang penting dikibaskan minimal sebanyak 3 kali sambil melafadzkan basmalah dan juga sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, setelah itu baru silakan kalian duduk di atas kasur kalian masing-masing, menghadap kiblat dan menengadahkan kedua tangannya. Seraya berdoa, yang pertama membaca surah Al-Fatihah, yang kedua Al-Ikhlas, yang ketiga Al-Falaq, kemudian An-Nas. Ya, baru setelah itu dilanjut dengan potongan surat Al-Baqarah yaitu ayat kursi, dan yang terakhir doa sebelum tidur. Nah, setelah ke semua itu kalian baca, tiupkan ke telapak tangan kalian. Kemudian basuh ke seluruh anggota tubuh, ya usapkan ke seluruh anggota tubuh dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Nah, inilah yang disebut dengan namanya mandi ayat sebelum tidur. Yang melaksanakan mandi ayat sebelum tidur ini, insya Allah tidurnya akan dijaga, akan didampingi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Bahkan apabila kita diwafatkan pada saat kita tidur itu pun, insya Allah wafatnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena kita tidur dalam keadaan bersuci, gitu ya. Nah, kemudian ikhwan akhwat yang salih dan salihah, pada saat tidurnya pun diusahakan miring ke kanan menghadap kiblat. Dan besok kalian semua akan bangun kembali untuk melaksanakan sholat tahajud di pukul 3.30, ya. 3.30 kalian sudah bergabung ke Zoom meeting, 3.45 sudah harus lengkap. Ya, 3.45 sudah harus lengkap, paling akhir itu. Ya, 3.30 bangun, masuk ke Zoom meeting, 3.45 kita mulai kegiatan salat tahajud. Kak, bagaimana untuk bangun salat tahajudnya? Kan kalau di Cigombong dibangunin oleh kakak mentor. Nah, perhatikan. Kita akan lakukan 3 ikhtiar dalam salam virtual ini untuk bangun salat tahajud. Ikhtiar yang pertama tentu dengan niat yang ikhlas. Ya, kamu berniat terlebih dahulu minta kepada Allah untuk besok bangun melaksanakan sholat tahajud. Ya, setelah niat, ikhtiar yang kedua, setting jam alarm di HP atau di jam bekernya masing-masing dari pukul 3.15 mungkin ya untuk bangun melaksanakan sholat tahajud. Dan ikhtiar yang ketiga, minta bantuan kepada keluarga di rumah, mama, papa, kakak, adik, ya, untuk membangunkan kalian. Syukur-syukur keluarga kalian pun ikut melaksanakan sholat tahajud dan diistiqomahkan. Ya, insya Allah keluarga kalian penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, Nak ya. Jadi mohon 3 ikhtiar ini kalian laksanakan, dan kakak sangat berharap besok hari terakhir kegiatan salam virtual dari sholat tahajud sampai acara penutupan semua bisa lebih on time, tepat waktu bergabung ke Zoom meeting sehingga tidak akan molor lagi kegiatannya. Ya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kak, besok pas join pas tahajud itu pakai seragam apa, Kak? Oh iya, masih menggunakan busana muslimah bebas. Ya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Cukup ya. Dan sehubungan atas semangat kalian kita apresiasi yang setinggi-tingginya, dan atas hal tersebut juga sebagai bentuk apresiasi kami, untuk malam ini kami tetapkan saja tidak ada kelompok yang mendapatkan sajadah taubat. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, presentasinya yang sangat luar biasa tadi disampaikan oleh tiap-tiap kelompok. Baik, kalau gitu kita akhiri dulu kegiatan di hari pertama ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terakhir titip salam kepada kedua orang tua kalian. Terima kasih sudah mensupport di hari pertama ini, dan mudah-mudahan besok di hari kedua kita bisa lebih semangat lagi ya. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan boleh live dari Zoom meeting.